Wes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurul Handayani dari SDN Tegarjo 02. Saya akan mempresentasikan laporan rencana kerja PPPK dari tahun 2023 hingga 2027. Untuk tahun pertama, yaitu membuat media cetak komik. Untuk tahap pertamanya ada melakukan analisis TP pada modul ajar. Kemudian outputnya berupa memiliki pemetaan TP. Nah, penerapan di tahap pertama ada akuntabel dan juga adaptif. Untuk tahap kedua yaitu menyusun materi untuk bahan komik dan juga membuat media komiknya. Outputnya berupa materi dan juga media komik. Untuk penerapan nilai berakhlaknya berupa berorientasi pelayanan dan adaptif. Untuk tahap ketiga yaitu melakukan simulasi penggunaan media komik. Outputnya berupa mendapatkan saran dan masukan dari rekan sejawat terkait penggunaan komik dalam pembelajaran. Penerapan nilai berakhlak berupa berkolaboratif dan juga harmonis. Untuk tahun yang kedua yaitu membuat absensi digital. Nah, tahap pertama yaitu menyiapkan data siswa untuk absensi digital. Outputnya berupa memiliki data siswa yaitu berupa nama, nomor absen dan juga nomor induk. Penerapan nilai berakhlaknya yaitu akuntabel dan juga adaptif. Yang tahap kedua yaitu membuat kartu absensi digital. Output tahap kedua, kartu absensi dapat digunakan untuk masuk ke dalam kelas. Kartu berisikan barcode. Penerapan nilai berakhlaknya yaitu kompeten. Untuk tahap yang ketiga, melakukan simulasi penggunaan absensi digital. Outputnya berupa mendapat saran dan masukan dari rekan sejawat. Penerapan nilai berakhlaknya yaitu kolaboratif dan harmonis. Untuk yang tahun ketiga yaitu penggunaan media sosial sebagai bentuk kegiatan literasi digital. Tahap pertama yaitu melakukan analisis TP pada modul ajar dan juga melakukan demonstrasi penggunaan email. Output pada tahap pertama yaitu memiliki TP dan juga melatih peserta didik mencoba hal baru. Penerapan nilai berakhlaknya yaitu akuntabel dan juga adaptif dan kompeten. Untuk tahap yang kedua yaitu menyiapkan materi atau lembar kerja untuk peserta didik berupa template, mengirim surat melalui email. Output tahap kedua yaitu lembar kerja siswa yang siap diedit. Penerapan nilai berakhlaknya yaitu kompeten. Untuk tahap yang ketiga yaitu simulasi pelaksanaan kegiatan mengirim email. Output tahap ketiga di sini mendapatkan saran dan juga masukan dari rekan sejawat mengenai kegiatan mengirim surat atau mengirim tugas melalui email. Penerapan nilai berakhlaknya yaitu kolaboratif dan juga harmonis. Membuat alat peraga papan putar literasi aksara Jawa. Tahap pertama melakukan analisis TP pada modul ajar. Outputnya berupa memiliki pemetaan TP. Penerapan nilai berakhlak di sini adalah akuntabel dan adaptif. Untuk tahap kedua yaitu menyusun materi untuk bahan papan putar dan membuat alat peraga papan putar literasi. Output tahap kedua yaitu materi bahan papan putar atau dan alat peraga papan putar literasi. Penerapan nilai berakhlak di sini yaitu berorientasi pelayanan dan juga adaptif. Sedangkan untuk tahap yang ketiga yaitu melakukan simulasi penggunaan alat peraga papan putar literasi pada kelas sejawat sebelum diterapkan pada kelas. Kemudian outputnya berupa saran dan masukan dari teman sejawat terkait papan putar literasi bahasa Jawa. Penerapan nilai berakhlaknya yaitu kolaboratif dan harmonis. Nah, untuk tahun yang kelima atau yang terakhir yaitu pengaplikasian game edukasi pada pembelajaran. Untuk tahap pertama, di sini melakukan analisis TP pada modul ajar. Outputnya berupa memiliki pemetaan TP. Untuk penerapan nilai berakhlaknya ada akuntabel dan juga adaptif. Nah, untuk tahap yang kedua yaitu menyusun materi untuk game edukasinya dan juga membuat tim edukasi.
Outputnya berupa materi dan bahan game edukasi dan juga game edukasi yang cocok dengan materi tersebut. Penerapan nilai berakhlaknya yaitu berorientasi pelayanan dan juga adaptif. Untuk tahap yang ketiga yaitu melakukan simulasi pengaplikasian game edukasi dalam pembelajaran. Output tahap ketiga di sini mendapatkan saran dan masukan dari teman sejawat terkait pengaplikasian game edukasi. Penerapan nilai berakhlaknya yaitu kolaboratif dan juga harmonis. Terima kasih. Sekian dari seminar dari saya. Kembali pada moderator. Terima kasih. Itu tadi ada presentasi dari Ibu Nurul dari SPD. Di sesi tanya jawab silahkan ada yang mau bertanya. Tadi kesalahan teknis yang depan apa rekam sedikit langsung mati HP-nya. Nge-break dulu loh, keluar sendiri. Diulang di awal setengah aja Pak. Makanya terusan digabung. Dari awal sampai separuh saja. Dari awal sampai separuh. Iya. HP-nya di Ada telepon ya. kan diatur berapa menit. Baik, ini untuk sesi pertanyaan mungkin ada yang bertanya. Ya Bu Franti silahkan. Terima kasih untuk waktunya. Di sini yang ingin saya tanyakan mengenai aksen digital tadi Bu, apakah itu sudah bisa diaplikasikan kepada peserta didik dan apakah ada kendala-kendalanya? Terima kasih. Terima kasih. Mungkin masuk bisa dijawab oleh Bu. Oke, terima kasih untuk Bu Fenty. Saya akan menjawab dari Bu Fenty, yaitu apakah dapat diaplikasikan kepada siswa dan apakah ada kendalanya. Nah, di sini nanti kita akan simulasi terlebih dahulu, terutama di kelas saya ya. Saya mengampu kelas 4. Jadi nanti saya simulasi dulu untuk kelas 4. Ketika simulasi, maka nanti akan kita ketahui kendala yang terjadi apa. Mungkin karena ini untuk tahun kedua yaitu tahun depan, jadi nanti untuk kendalanya akan diketahui ketika sudah melakukan simulasi kepada siswa. Tapi untuk sebelum simulasi mungkin ini jaringan internet. Jadi jika tidak ada jaringan internet maka mungkin tidak bisa digunakan absensinya. Seperti itu. Terima kasih. Jawabannya sangat bagus sekali ya. Sudah bisa puas ya Bu? Ya, terima kasih. Mungkin dari Bapak Mentor, Bapak Ansi bisa memberikan masukan, silakan. Iya, terima kasih Bu Nono. Ini ya, walaupun sudah sampai 2 kali presentasi lagi sebenarnya. Ya ini untuk sedikit saja yang bisa saya menerapkan untuk kegiatan penguatan untuk Bu Nono tadi, bahwa untuk kegiatan tadi yang tahun kedua tadi yang sama disampaikan Bu Betty ya, membuat absensi digital tadi, ini berarti absensi digital ini untuk siswa. Dan kemudian dampaknya untuk pembelajaran itu apa? Siswa nanti belajar kan, ya kan di kelas saya itu ada beberapa siswa yang sering datang terlambat, tapi sudah diingatkan berkali-kali, tapi ternyata tidak mempan ya. Nah itu bisa untuk acuan. Jadi ketika yang datang lebih banyak, misalnya untuk minggu ini ternyata yang datang on time siapa-siapa untuk mendapat reward gitu. Jadi nanti untuk membangun semangatnya untuk datang. Ya gitu. Ya, terima kasih ya. Berarti untuk ini, untuk membuat absensi digital ini salah satu bentuk untuk anak lebih semangat masuk sekolah, dan nanti juga bisa meningkatkan kedisiplinan untuk anak gitu ya. Ya, untuk berikutnya ini untuk untuk kegiatannya, kerjanya untuk bisa dilakukan di sekolah gitu, yang nantinya untuk 5 tahun ke depan nanti bisa ada hasil dari apa yang direncanakan Bruno pada 5 tahun itu ya. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Untuk itu beri aplaus kepada Bruno. Untuk acara kita break dulu ya, nanti kita mulai masuk lagi jam 1 ya.